Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ini ada pembahasan soalnya mengenai berbagai contoh soal senyawa turunan alkana. Jadi kita latihan dulu sebelum nanti kalian menghadapi ulangan harian bab ini. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, di sini ada pertanyaan tentang mengenai cuka ya. Cuka yang katanya ditemuin di dapur, cuka makan nih, merupakan salah satu dari kelompok asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini katanya juga merupakan salah satu juga dari senyawa turunan alkana. Katanya yang memiliki rumus molekul yang mana? Jadi hafalan ya. Jadi mana yang cocok? Dari yang kita bahas yang pertama, kalau yang A. Jadi di sini yang A itu, nah, yang A, yang CnH2n + 2O, dia masuk kategori rumus molekul untuk senyawa alkohol sama ether ya. Hafalin. Terus yang kedua, CnH2NO, dia untuk keton sama aldehid. Dan kalau ini CnH2NO2, baru dia adalah sebagai untuk senyawa asam karboksilat sama ester. Jadi ada ether, ada ester, bedain ya. Udah dapat deh, maka di sini jawabannya adalah ini. Kalau D sama E nggak usah dihafal juga nggak apa-apa, karena ini materi kelas 11 ya. Untuk materi kelas 11. Oke, ini yang pertama, coba dihafalin dulu. Ya paling enggak, ya ini ya, yang alkohol ether, keton aldehid, sama asam karboksilat lagi, dan ester. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Sekarang kalau ditanyainnya adalah gugus fungsi, nah yang mana? Berarti kita coba satu-satu urai. Kalau OH, dia itu gugus fungsi, salah, lupa. Ya. Kalau OH, dia itu adalah gugus fungsi untuk alkohol. Ayo hafalin. Nah, ini gugus fungsi alkohol, sambil kalian ingat-ingat juga. Yang dari entah itu dari EAKS boleh, atau dari ini dari PPT yang udah Bapak kasih ya. Nah, kalau COO ini adalah untuk ester. Nah, kalau ada kayak gini, COO bisa juga ditulis jadinya gini, CO, ini satu tunggal, CO. Nah, gini, sama aja. Terus kalau yang ini, yang bawah, yang poin C, ini untuk keton. Nah, jadi kalau CO jadinya gini nih, C rangkap O. Nah, kalau COH, dia itu gugus fungsi untuk asam karboksilat. Nah, dimana COOH mirip kayak ester, tapi jadi ujungnya itu H. Jadi C rangkap 2O, OH tuh ya. Jadi kadang ditulisnya COH atau dibikin kayak gini, atau yang lain juga sama ya. Dan yang ini adalah gugus fungsi untuk ether ya. Berarti jelas jawaban untuk soal nomor 2 adalah
E. Kan yang kalian pelajarin itu ada 6 ya. Coba ingetin satu lagi. Itu yang gugus fungsinya adalah CHO. Ada juga ini CHO. Atau juga dibikin sebagai secara struktur jadi gini COH. Nah, kalau kayak gini dia adalah aldehid. Jadi hafalin ke 6-6-nya ya. Coba dihafalkan. Oke, itu kita lanjut sama berikutnya nomor 3 tuh sama tentang gugus fungsi yang merupakan gugus fungsi asam karboksilat dan keton berturut-turut adalah yang mana? Coba sambil flashback ke yang nomor 2 barusan. Maka untuk asam karboksilat itu adalah ini nih ya. Jadi ini yang asam karboksilat dan ketonnya adalah yang ini ya. Nah ya, maka didapat jawabannya adalah 2 dan 4 ya. Jadi kalau kalian ini lagi ingat lagi tadi, kalau ini adalah aldehid, kalau ini adalah alkohol, kalau ini adalah ether, dan yang ini COO itu adalah ester tuh ya. Ingetin lagi di nomor 2 atau sekalian di sini juga boleh ya. Maka balik lagi jawabannya adalah 2 dan 4. Nomor 4. Nah, ini kalau yang nomor 4 ini penampakan dalam bentuk senyawanya, struktur senyawanya. Kalau tadi kan cuma gugus fungsi, kalau ini senyawanya. Jadi sama, intinya mencari ini kira-kira termasuk senyawa yang mana. Berarti kan caranya gimana? Kalian cari gugus fungsinya, gugus fungsi yang mana? Biasanya yang mengandung O ya. Kalau bahasan kita cari O kan ada di sini. Nah ini nih. Nah ada O kan, O-nya ada 2 tuh ya. Nah ini gugus fungsi apa nih? COOH. Ingat lagi ke nomor 2 sama nomor 3. COOH itu adalah senyawa yang gugus fungsinya itu termasuk kategori gugus fungsi asam karboksilat. Karena kalau alkohol tadi ini Bapak putar balik nih. Kalau alkohol itu OH ya. Kalau misalnya Pak ini kan juga OH, tapi selebihnya selain OH itu C semua dan H. Kalau ini kan masih ada O ya, maka bukan alkohol tapi asam karboksilat. Kalau aldehid dia itu adalah CHO atau ditulisnya C rangkap O, mirip kan, tapi sampingnya adalah H tuh. Kalau ini kan OH, beda juga ya, walaupun dikit bedanya, tapi tetap aja bukan. Kalau keton itu adalah CO ya, atau CO. Nah, CO-nya mirip, tapi di sampingnya itu yang nggak ditulis itu adalah nanti itu C sama H. Kalau ini kan OH, beda juga ya. Nah ini yang asam karboksilat dan ester itu COO tuh, atau CO. Tapi yang di sininya itu adalah C lagi, C sama H ya. Makanya nggak cocok karena ini kan langsung OH, cocoknya di asam karboksilat yang langsung gitu kan. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Oke, begitu. Jadi lagi-lagi kunci tentang hafalan gugus fungsi itu yang utama di sini ya, dihafalin. Nomor 5. Sekarang kalau nomor 5 nanyain tentang apa? Kalau nanya tentang apa sebenarnya hampir sama. Kalian harus identifikasi dulu dia termasuk senyawa yang mana di antara yang 6 yang kita pelajarin. Tahunya dari mana? Dari gugus fungsi lagi kan? Lagi-lagi kayak tadi. Jadi kalian
cek yang ada O-nya. Nah ternyata di sini doang kan ya. Nah berarti kesimpulannya itu adalah OH doang. Nah ini nih, tuh ini gugus fungsi nih. Karena OH doang, maka yang tadi yang gugus fungsinya OH, dia itu adalah alkohol. Berarti ini adalah alkohol nih. Nah tinggal kita kasih nama. Caranya gimana? Caranya adalah kalian tentukan rantai utama, yaitu untaian karbon, untaian C yang paling panjang dan nyambung gitu kan. Nah ternyata ini nih, ini sampai sini panjang dan nyambung nih, tuh ya. Berarti C-nya ada 5, atau kita kasih nomor dari ujung bisa ujung kiri, bisa ujung kanan, tergantung sama yang terdekat dengan OH ini nih. Kalau terdekat dengan OH-nya dari ujung kiri ya mulai harus dari kiri, kalau dari kanan mulai dari kanan berarti kan. Karena OH-nya di tengah-tengah, maka di sini kita boleh dari mana aja. Tapi kalau OH-nya misalkan taruhnya di sini misalkan, ini wajib dari kiri nih. Ya, jadi harus misalkan di sini nih. Ini 1 2 kasih nomor 3 4 5 tuh ya. Jadi kalau OH-nya dari sini wajib dari kiri, nggak boleh dari kanan. Begitupun kalau OH-nya di sini nih, berarti wajib dari kanan ya. Tapi kalau ini nih karena dia sama aja mau dari kiri ataupun kanan, ya berarti bebas ya. Nah berarti namanya adalah karena di sini tidak ada C yang lain selain yang ada di dalam kotak ini, di dalam rantai utama, maka kita langsung ke nama dari rantai utamanya. Karena dia 5 itu penta ya. Jadi kalau 5 C5 itu sama dengan penta. Jadi ingetin lagi, kan kalau C1 ini adalah meta, nah, kata dasarnya. C2 itu adalah eta. C3 ini adalah propa, dan C4 adalah buta. Ini yang Bapak minta sebenarnya kan ada sampai 10, tapi paling tidak kalian coba hafalin sampai 5 aja ya. Sampai dengan C5 itu penta. Nah, untuk alkohol secara nama nanti dia itu berakhiran anol. Jadi tinggal kata dasar yang tadi diakhirin dengan anol. Makanya di sini namanya adalah OH-nya di nomor 3 berarti sebutin. Berarti 3 terus dia 5 berarti penta dan akhiran anol, jadinya 3 pentanol ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Itu. Kita coba lanjutkan nomor berikutnya, nomor 6. Sama, nanyain data sama. Yang pertama kali dilakuin seperti yang barusan ya, di nomor 5, yaitu kalian identifikasi dulu dia termasuk senyawa apa gitu kan. Dari gugus fungsinya cari yang ada O, ternyata ada di kanan lagi. Dan terus kalau kalian lihat, nah ini nih kan tuh ada OH ya, selain CO juga ada OH. Berarti yang tadi ini adalah asam karboksilat. Asam karboksilat itu nanti tuh secara nama dia itu adalah diawali dengan asam, terus nanti ada yang lainnya. Kalau rantai utama nanti akhirannya adalah anoat ya. Itu ya. Jadi kalau di iniin misalkan, Pak ini gimana sih cara bikin nama, paling tidak kalian harus tahu aturan dari nama sesuai dengan kategori senyawanya. Jadi kalau tadi kan alkohol tuh anol ya. Nah kalau sini misalnya kalau aldehid dia itu akhirannya al. Kalau keton akhirannya anon atau on boleh ya. Terus kalau ether itu dia tuh nanti ada alkoksi alkana ya. Jadi ada 2.
minimal 2 kata. Di sini ada akhiran oksi dan akhiran ana. Dan kalau ester sama, ini juga 2 kata, yaitu akhirannya il, nanti belakangnya akhiran anoat ya. Mirip kayak asam karboksilat, cuman dia ada ilnya. Kalau ini kan 2 kata tapi depannya fix asam ya. Oke, balik lagi. Nah, tentuin rantai utama. Rantai utamanya adalah ternyata dari C ini tuh kan sini terus ya, semuanya masuk ke dalam untaian C, rantai utama, rantai terpanjang. Kasih nomor dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Berarti di sini nih 1, 2, 3 dan 4 ya. Yang 4 tadi apa? Yang 4 yaitu buta kan ya. Dan ini gak ada C yang lain selain yang ada dalam rantai utama, makanya nama dia adalah asam. Itu kan sesuai dia asam. Tadi yang C4 itu buta. Di sini akhirannya anoat, makanya jadinya adalah asam buta noat tuh ya. Kamu ya. Maka jawabannya adalah yang B. Insya Allah gampang. Oke, kita lanjutin nomor 7. Bentar, Mam. Iya, kita lanjutin nomor 7. Senyawa berikut yang memiliki rumus molekul C6H12O, katanya yang mana? Identifikasinya dulu adalah kayak gini nih. Jadi dari yang rumus molekul yang diberikan kan di sini katanya C6H12O. Kalian cek dulu dia masuk yang mana. Apakah yang CnH2n plus 2O, apakah CnH2NO. Nah kan yang kita pelajari ada 3 nih, CnH2NO2 kan, itu ya, masuk yang mana. Dan tadi kan disebutin di nomor 1. Kalau ini kan adalah alkohol sama eter. Kalau yang ini adalah aldehid sama keton. Kalau ini adalah asam karboksilat sama ester ya. Nah, cek dulu C berapa nih, C6H12O1 cocok yang mana? Yang paling enak tuh dari O dulu ya. Di sini kan O nya 1, di O1, O2, berarti ini ya cocok nih untuk yang bawah, berarti bukan dia. Ini bukan untuk yang ini nih ya. Nah, bukan, karena O nya nggak sama gitu kan. Di sini O nya 1, sedangkan ini O nya 2, berarti bukan ini ya. Terus yang mana nih? Apakah yang tengah atau atas? Kalian lihat dari ininya, perbandingan antara H sama N sama C nya. Kalau kita lihat di sini C nya 6, H nya 12. Mana yang cocok? Apakah yang CnH2n plus 2 atau yang CnH2n? Masukin aja sini ya. Jadi kalau misalkan C nya 6, maka di sini kan C6, H nya 2 dikali 6 ditambah sama 2 kan, gitu kan. Nah kalau yang ini kan berarti C6 H 2 kali 6. Nah cocok yang mana? C ini misalkan C6 H nya 2 kali 6 12 tambah 2 14, nggak cocok, berarti bukan ya kan ya, bukan nih. Kalau ini kita buktikan C nya 6 H nya 2 kali 6 12, cocok tuh ya. Maka yang ini ya, berarti yang dicari adalah dia itu bisa aldehid, bisa juga keton. Karena ini dari nama, berarti disesuaikan dulu dengan akhiran yang tadi, bahwa aldehid itu akhirannya al, kalau keton itu akhirannya anon atau on ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini, ini pasti salah nih, karena dia akhiran ano itu alkohol.
berarti salah. Ini akhiran anak, nggak ada ya kan, al atau on, berarti salah juga. Ini nah akhiran al, cocok nih karena dia aldehid, tapi kita simpan dulu. Pentanon akhiran on, berarti dia keton, oke, simpan juga. Ini asam 4 metil pentanoat, nggak cocok ya, kan dia kategori asam karboksilat. Tuh kan kita ngerucut ya dari nama. Nah selanjutnya antara C sama D, yang mana yang paling benar? Diambilnya yang sebagai jawaban dari soal ini. Kalian lihat dari namanya. Di sini ada apa aja? Pertama ada metil. Tuh. Metil itu kan dari met ya. Berarti C1, C-nya 1. Terus penta, nah. Penta itu 5, berarti tambah C5. Sama dengan berapa? 6. Kalian lihat di sini rumus molekulnya apa? C6. Jadi jumlah C-nya cocokin sama nggak? Sama. Berarti betul ya. Betul. Berarti dapat jawabannya. Tapi kita buktiin yang bawah. Yang D ini dari nama ya. Jumlah C yang kita cari itu dari nama. Angka ini hanya menunjukkan posisi. Ini pentanon. Tuh, berarti dia adalah C5 aja, nggak ada yang lain kan? Berarti kesimpulannya ini salah. Karena dia nggak cocok. Yang dicari C6, ini C5. Maka di sini jawabannya adalah yang C. Jadi begitu. Coba dianalisis ya. Yang paling kalau bisa videonya download, tonton berulang-ulang ya. Oke, kita lanjutin. Nomor 8. Isomer fungsi dari asam karboksilat ini hafalin aja. Tadi yang sesuai dengan yang nomor barusan, nomor 7 itu kan ada pasangan-pasangannya. Itu namanya pasangan isomer fungsi. Jadi kalau di sini hafalin aja nih. Pasangan isomer fungsi. Jadi kenapa pasangan isomer fungsi di ini nih? Karena secara makna isomer fungsi itu ketika beberapa zat yang rumus molekulnya sama tapi gugus fungsinya beda. Nah, senyawa yang disebutin kan ini punya gugus fungsi masing-masing ya, beda-beda. Tapi ada yang sama rumus molekulnya. Makanya kategorinya adalah dia itu termasuk isomer fungsi. Siapa aja? Satu yaitu alkohol sama eter kan. Gugus fungsinya kan tadi OH untuk alkohol, eter itu O. Itu kan beda. Tapi mereka punya rumus molekul yang sama yaitu CN H2N plus 2O. Tuh ya. Rumus molekulnya sama tapi gugus fungsinya beda ya. Ini pasangan pertama. Ya, jelek. Pasangan kedua yaitu adalah aldehid sama keton. Yang mereka itu punya rumus molekul CnH2nO tuh ya. Bapak ulang lagi nih. Di mana aldehid itu adalah COH atau CHO. Nah, gini kalau keton itu CO. Tuh ya. Dan pasangan terakhir yaitu adalah asam karboksilat. Nah, ini yang ditanya, yang dia itu COOH gugus fungsinya sama siapa? Sama ester. Gugus fungsinya COO. Nah, ini dia rumus molekulnya CnH2nO2 ya. Tuh ya. Jadi kalau ditanyain isomer fungsinya alkohol ya eter, isomer fungsinya eter ya alkohol, kan gitu ya. Isomer fungsinya aldehid keton dan sebaliknya ya. Nah, makanya di sini isomer fungsi dari asam karboksilat itu adalah ester. Berarti jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut.
Oke. Nomor 9 yang bukan isomer. Nah, di sini Bapak bahasnya justru cari yang isomer ya. Tadi yang isomer itu rumus molekulnya harus sama. Jadi karena di sini dia itu 1 butanol, berarti dia alkohol. 1 butanol. Buta tadi dia itu C-nya 4, gak ada lagi yang lain, makanya dia C-nya 4. Jadi cari yang lain yang C-nya totalnya juga harus 4. Dan isomer dari 1 butanol, isomer dari 1 butanol, karena dia itu adalah alkohol, termasuk kategori alkohol karena akhiran anol. Jadi bisa jadi yang dicari adalah alkohol lagi yang jumlah C-nya juga C4 ya, harus sama, atau juga pasangan isomer fungsinya yaitu ether yang juga total C-nya harus C4 ya. Tadi kan kalau ether secara nama dia itu adalah oksi ana ya. Nanti itu. Oke, kita lihat. Nomor A, 2 butanol. Nah, berarti di sini alkohol cocok nih kan. Dia alkohol, C-nya berapa? C-nya 4 ya. Karena di sini buta tuh. Berarti di sini cocok ya. Nah, dia adalah isomernya. Terus yang B, metil C-nya 4, C-nya 1 ditambah sama propanol C-nya 3, berarti C4. Akhirannya anol, berarti alkohol juga ya. Berarti bukan juga. Terus 1 metoksi propana, metoksi. Nah, ini nih oksiana, berarti dia ether. Di sini metoksi, C-nya 1 ditambah sama di sini ada propana, jadi C-nya 3 yang dari propa, maka sama dengan C4 ya. Dia ether masuk kategori ini nih, dan C-nya sama sesuai dengan yang diminta kan di sini kan, maka dia juga ininya ya, isomernya. Terus ini hampir sama dengan di atas, ini C-nya 1 dari kata met, jadi beda mereka cuman angka ya, bukan angka, cuman nunjukin posisi, bukan jumlah C-nya ya, jadi nggak masalah. Nah, sama juga berarti benar, jadi jawabannya E. Kita buktikan. Nah, iya sih alkohol juga, betul, dia alkohol nih karena akhirannya anol juga kan, tapi dia jumlah C-nya C3 ya, C-nya nggak sesuai ya, sama, harus sama kan. Jadi buat kalau nanyain isomer alkohol, harus alkohol lagi atau isomer fungsinya dengan jumlah C yang harus sama. Dia sih alkoholnya betul, tapi jumlah C-nya beda, maka dia bukan isomer. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjutin. Nomor 10. Ada yang harus kalian hafalin ya di sini. Ada yang harus kalian hafalin. Yang pertama ada yang namanya itu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi lawannya reduksi. Kan kita belajar ini di semester genap ganjil. Jadi ada yang harus dihafalin itu adalah gini. Jadi alkohol itu sebenarnya ada salah nih, alkohol nih, salah tulis. Salah. Ganti ya. Alkohol itu ada 3 macam. Yang pertama ada alkohol primer. Nah, ketika alkohol primer dioksidasi, hafalin, nanti dia akan berubah menjadi aldehid. Nih. Dan kalau aldehid dioksidasi juga, maka dia akan berubah menjadi asam karboksilat.
hafalin ya. Nah, ada jenis alkohol yang lain, yaitu adalah alkohol sekunder. Nah, kalau alkohol sekunder yang dioksidasi, mengalami oksidasi, maka dia akan berubahnya itu menjadi keton, ya. Tapi keton nggak bisa lagi dioksidasi, ya. Dan yang terakhir ada alkohol tersier. Kalau dia itu tidak dapat dioksidasi. Jadi yang bisa dioksidasi adalah alkohol primer dan sekunder aja, ya. Oke, balik lagi. Reaksi oksidasi dari suatu alkohol primer akan menghasilkan, udah primer kan menjadinya adalah aldehid. Boleh sih kalau aldehid nggak ada, kalian langsung asam karboksilat, boleh. Kalau nggak ada ya aldehid ya. Tapi ini kan ada, maka di sini jawabannya adalah yang gampang ya. Coba hafalin ya, insya Allah ini keluar ya di ulangan harian. Kita lanjutin nomor 11. Di sini kalian diminta untuk mencari nama zat yang dihasilkan ketika ada reaksi. Jadi gini nih, C2H5COOH ditambah sama CH3OH, jadinya apa katanya. Jadi ini tuh kalau kalian lihat, dia masuk kategori asam karboksilat. Bapak singkat aja ya, askar ya. Asam karboksilat ketemu dengan suatu alkohol. Karena ini OH doang, ini COH itu asam karboksilat, OH itu alkohol. Ketika bereaksi, dia akan menghasilkan yang namanya ester. Jadi ketika asam karboksilat bereaksi dengan alkohol, itu hasilnya nanti ester ya. Dengan cara menggabungkannya kayak gini nih, simpelnya ya. Jadi posisi H itu akan bertukar posisi dengan ini nih, CH3 bertukar tempat nih, bertukar ya. Maka nanti kalau kalian tulis ulang, ini adalah C2H5COO. Nah, ini CH3-nya masuk menggantikan H, berarti di sini CH3. Tuh. Hanya ke sini ketemu OH membentuk air, ya. Itu ya. Nih. Makanya ini disebut reaksi esterifikasi karena pembentukan ester ya. Itu sih yang jadi masalah, namanya apa? Namanya gini doang. Ini kan secara jumlah C itu ada simpelnya nih, ada 3. Yang 3 itu propa, dan asam karboksilat itu diawali dengan asam, maka dia adalah asam propanoat ya. Kalau ini kan alkohol, yang C-nya di sini ada 1 itu kan tadi met ya, atau meta, akhirannya ano ya, berarti metanol. Nah, terus ketika jadi ester namanya apa? Ini bagi jadi 2 lagi kan. Yang ini, bagian ini nih, sampai dengan COO, ini adalah alkanoatnya, kategorinya, dan yang sisanya, yang ini segini, adalah alkilnya. Jadi yang dari alkohol jadi alkil, asam propanoat yang sebagai alkanoat itu tetap, tinggal asamnya yang hilang. Maka namanya, dan penyebutan dimulai dari dari alkil dulu ya. Jadi nama dari dia, kalau Bapak gini dulu nih, ini adalah karena C-nya 3, berarti propanoat, yang ininya adalah metil. Tapi dalam penyebutan nama alkil dulu, maka namanya dari dia jadinya adalah metil propanoat. Tuh, tinggal cari deh, metil propanoat ada tuh ya. Jadi jawabannya adalah ya C. Oke, kita lanjut 4 soal. Jadi ada 15 soal ya. Ya.
Ada beberapa informasi mengenai suatu senyawa. Yang pertama, memiliki rumus molekul C4H8O dan tidak membentuk endapan merah bata dengan bereaksi pairing. Sebenarnya sih, yang pertama, kalian lihat dari poin kedua, yang tidak, jadi gini, sekarang gini dulu. Sama kayak tadi dulu ya, dia masuk yang mana? Ini kan CnH2n plus 2O, atau CnH2NO, atau CnH2NO2. C4H8O itu condongnya itu yang ini ya. Siapa dia? Yaitu adalah aldehid sama keton tuh ya. Berarti pilihan kita antara aldehid sama keton ya. Aldehid tadi yang akhirannya al, keton yang akhirannya on ya. Berarti di luar dari ini salah. Makanya kayak poin A misalkan salah nih, karena ol atau anol itu kan alkohol ya. Ini juga sama, salah berarti ya. Berikutnya adalah tidak membentuk endapan merah bata dengan bereaksi pairing. Nah sekarang di antara mereka berdua malah Bapak mau tambahin. Jadi kalau misalkan aldehid ketemu dengan pairing, nah nanti itu dia akan bereaksi membentuk endapan merah bata ya. Tapi kalau di sininya keton yang bereaksinya nah sama pairing yang indikasinya sebenarnya sama, yaitu endapan merah bata, masalahnya dia itu tidak bisa. Jadi kalimatnya dia keton sama pairing tidak membentuk endapan merah bata. Itu kan kayak sini kan tidak membentuk endapan merah bata. Kesimpulannya dia keton berarti kan. Berarti kesimpulannya dari sini dia adalah keton yang dicari ya. Tapi kalau Bapak ini lanjutin, ada yang pakai menggunakan yang lain, yaitu dengan reaksi Tollens namanya tuh. Tollens. Kalau Tollens indikasinya adalah endapan cermin perak namanya. Endapan cermin perak. Bisa nih, tapi kalau keton ya berarti dia pihak yang enggaknya gitu. Dengan Tollens dia tidak bisa membentuk endapan cermin perak ya. Bukan ya, kalau ditambahan doang. Lanjutin ke sini, karena yang kita cari adalah keton, berarti yang bukan aldehid kan? Oh ini salah, karena akhiran al itu aldehid. Ini pun salah. Udah dapet deh ya, cocok ya. Maka jawabannya adalah butanon karena akhirannya on dan sesuai. Jadi kalau misalkan ini kan udah ngerucut, yang 4 salah semua, berarti langsung aja jawaban. Tapi kalau misalkan Pak ini gimana kok ketonnya ada beberapa pilihan, ini harus sesuai dengan jumlah C-nya. Tuh di sini kan C-nya 4, buta kan C-nya 4 ya, tuh. Dia berarti C4, cocok ya. Kalau ternyata dia C3, di sini C4, enggak cocok, bukan jawabannya juga ya, gitu. Oke, kita lanjut nomor 13. Suatu senyawa karbon dengan rumus C2H6O tidak dapat bereaksi dengan logam natrium. Oke, sekarang gini. Jadi sama sebenarnya C2H6O, kalian ya identifikasi dulu dari dia itu cocok untuk yang mana. Lagi-lagi dibandingkan apakah dia cocok untuk yang CnH2n plus 2O atau CnH2NO atau CnH2nO2. Ternyata C2H6O itu condongnya di sini ya. Coba aja kalian hitung ya, di mana n-nya itu berarti 2. Nah, siapa dia? Yaitu alkohol sama ether. Nah, tadi kan gugus fungsi alkohol kan OH. Kalau gugus fungsi ether kan O ya, tuh. Berarti kita udah mengerucut jawabannya itu bukan mereka bertiga ya. Nah, berarti antara A sama B. Nah, tapi yang mana?
di sini ada kalimat tambahan, katanya dia dengan natrium. Jadi gini, ketika alkohol ketemu dengan Na, ini gimana? Dan ether ketemu dengan Na, ini gimana? Nah, ketika alkohol dengan Na ketemu, bereaksi menghasilkan H2. Menghasilkan gas H2 ya. Tapi kalau ether kategorinya sama, menghasilkan gas H2. Cuman dia tidak terjadi itu. Tidak menghasilkan berarti kalimatnya itu karena dicoret panahnya ya. Tidak bereaksi boleh. Kalau kita lihat dari kalimat ini, dia tidak dapat bereaksi dengan natrium atau Na nih. Nah, makanya di sini dia itu adalah ether. Berarti jawabannya yang gugus fungsi ether ya. Yaitu yang B. Lanjut, 2 soal lagi, nomor 14. Hasil suatu identifikasi terhadap C2H4O. Yang tadi nih. Mirip di situ kan ya. Lagi-lagi dia cocoknya dari 3 rumus yang tadi udah ulang berapa kali tuh. C2H4O ini cocok yang mana? Ternyata dia itu cocoknya yang CnH2NO. CnH2NO dia itu adalah bisa aldehid ya kan? Bisa aldehid, bisa keton. Aldehid itu gugus fungsinya COH. Kalau keton itu gugus fungsinya CO. Tuh ya. Berarti kesimpulannya yang ini yang D bukan, ini mungkin, ini ether bukan, ini alkohol bukan juga ya. Berarti antara A sama dengan E. Nah, terus gimana? Kita lihat dari sini nih. Dengan larutan KMNO4 bereaksi menghasilkan asam. Nah, ini maksudnya dioksidasi. Jadi kalimat yang ini nih, jadi dia itu dioksidasi ya. Balik lagi tadi di soal nomor berapa yang ada oksidasi itu. Jadi kalau aldehid dia dioksidasi, ketika dioksidasi dia akan berubah menjadi asam karboksilat. Asam karboksilat. Ya. Kalau keton dia itu ketika dia dioksidasi dia tidak bisa ya. Tuh. Jadi kalau kita lihat dengan larutan KMNO4 artinya dioksidasi, dia bereaksi menghasilkan asam. Nah, cocok ini nih. Maka adalah aldehid ya. Maka jawabannya itu adalah yang A. Tuh, ya. C ke bawah. Jadi kalau posisi mau ke bawah ke atas sama aja, boleh. Berarti jawabannya adalah aldehid. Atau ngelihat yang ini nih. Dengan bereaksi toleransi menghasilkan 8 perak, sama yang nomor sebelumnya kan. Dengan toleransi yang bisa bereaksi membentukkan 8 perak itu kan adalah aldehid. Kalau keton kan nggak bisa ya. Itu. Oke, soal terakhir. Ini hafalan aja. Katanya pasangan yang tepat dari senyawa karbon dan kegunaannya adalah yang mana? Formalin pengawet mayat, betul ya. Ini formalin pengawet mayat, betul. Di etil ether menggumpalkan lateks, enggak, bukan. Coba kita cari ada nggak sih yang kegunaan di etil ether atau yang kegunaannya untuk lateks. Aseton pelarut zat kuku, betul ya. Nah, berarti udah dapat jawabannya, berarti adalah B. Tapi kita coba cek yang lain. Asam metanoat itu antiseptik, salah, bukan, karena asam metanoat. Nah, ada ternyata. Asam metanoat itu kegunaannya adalah ini nih, menggumpalkan lateks. Nah, kalau etanol 70% atau intinya etanol lah. Anestesi salah juga. Dia itu kegunaannya ada di sini ternyata, yaitu antiseptik ya. Alkohol yang kita kenal kan antiseptik.
anestesi itu obat bius, nggak ada. Nah ternyata ada ini nih. Jadi yang di etil ether bisa digunakan sebagai anestesi. Ya, coba hafalin. Ini kan 5, ada satu lagi perwakilan yang nggak ada, yaitu apa ya? Oh, ester. Ester ya, alkil alkanoat nama lainnya. Secara umum dia digunakan sebagai essence. Essence itu biasanya pemberi aroma. Pemberi aroma pada makanan biasanya. Aroma buah-buahan terutama ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Silakan pelajari, ulang-ulang kalau bisa, karena nanti ulangan harian jumlah soalnya sama, tipe soalnya nggak jauh-jauh ya dari yang udah Bapak sampaikan. Oke, semangat. Oke, selamat berjuang. Kita tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.